Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Kali ini ibu akan membahas materi yaitu tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran malam hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan petunjuk yang ada dalam dialog sosiodrama dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan petunjuk dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyusun kalimat ungkapan petunjuk dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi aturan-aturan menjaga kebersihan di rumah. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Baiklah, jika sudah siap, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, seperti yang tadi di awal ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 ini ibu akan membahas dulu, yaitu kita akan membaca teksnya dulu. Anak-anak ibu bisa mengikutinya dari rumah ya. Merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh, meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga Siti? Keluarga Siti sedang menanam bibit cabai. Nah, coba kita perhatikan percakapannya ya. Ibu akan membacakan percakapannya sambil kalian simak ya. Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh. Ibu lalu menjawab, oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Lalu ayah menjawab lagi, berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya, tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Lalu Siti berkata, bagaimana cara merawatnya ayah? Lalu ayah menjawab, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Dan Siti menjawab lagi, baik ayah, lalu apa lagi? Ibu menjawab, jangan lupa diberi pupuk secukupnya, nak. Lalu Siti menjawab lagi, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat atau yang manakah kalimat petunjuk yang ada di dalam percakapan ini? Kira-kira anak ibu sudah tahu? Iya, kalimat petunjuk yang ada di dalam percakapan ini adalah kalimat yang berwarna tulisan warna kuning. Nah, apa bacanya? Yaitu sirami secara teratur pagi dan sore hari. Lalu apa tanggapan Siti? Siti pun menjawab, baik ayah. Lalu ibu juga, ini adalah kalimat petunjuk. Jangan lupa diberi pupuk secukupnya. Nah, ini juga merupakan kalimat petunjuk. Baik bu. Nah, ini tanggapan dari Siti. Untuk lebih jelasnya, anak ibu bisa melihat ini ya. Perhatikan. Ungkapan petunjuk dan tanggapan yang ada dalam percakapan tersebut adalah sirami secara teratur pagi dan sore hari. Lalu tanggapannya, baik ayah. Petunjuknya lagi, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Lalu tanggapan, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, ini merupakan kalimat ungkapan petunjuk dan juga tanggapan. Anak ibu bisa mengingatnya ya. Kalimat petunjuk itu seperti ini, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Lalu tanggapannya, jika disuruh seperti itu maka dijawab baik ayah.
Oke, anak-anak ibu sudah paham? Selanjutnya, ayo berlatih. Siti belajar berhitung pengurangan. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan lihat caranya seperti apa. Nah, perhatikan. Begini cara Siti menghitungnya. Semua bibit cabai tadi semuanya ada 28. Sedangkan yang mati ada 12. Yang diberi tanda silang ini adalah yang mati. Maka yang ditanya, berapakah sisa cabai yang tumbuh? Kita bisa menghitungnya dari gambar ini. Coba kita hitung dulu ya. Kita baca dulu cara pengurangannya. 28 dikurang 12, tadi cabai yang mati, berapakah hasilnya? Kita hitung cabai yang hidup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, apakah benar hasilnya 16? Iya, benar sekali. Ini gambar, sedangkan cara pengurangannya seperti ini. 28 ini kita uraikan dulu. 2 ini adalah puluhan, 8 ini adalah satuan. Lalu kita tuliskan di sini 2 puluhan dan 8 satuan, atau 2 puluhan ditambah 8 satuan. Selanjutnya 12. 12 ini adalah 1 puluhan ditambah 2 satuan. Maka hasil pengurangannya di sini. 8 dikurang 2, satuan dulu yang dikurangkan ya anak-anak ibu. 8 dikurang 2 sama dengan berapa? Iya, 6. Lalu yang puluhannya, 2 dikurang 1, hasilnya 1. Maka hasilnya 1 puluhan ditambah 6 satuan, hasilnya menjadi 16. Ini adalah cara pengurangan bersusun panjang. Sedangkan yang ada di sebelah ini adalah cara pengurangan bersusun pendek. Nah, kamu bisa memilih salah satu cara ini untuk menjawab soal cerita Siti, ya. Ini seperti ini. 28 dikurang 12. Yang harus kamu kurangkan dulu adalah nilai satuannya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka 28 dikurang 12 hasilnya adalah 16. Nah, itu tadi adalah cara menghitung, cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Yang mana yang kamu anggap mudah, yang penting hasilnya benar. Kamu bisa boleh cara yang panjang atau cara yang pendek. Mungkin sampai di sini anak ibu sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Jika anak-anak ibu sudah paham dan bisa, anak-anak ibu bisa mengerjakan soal di halaman 30 nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, pelajaran 6, perhatikan gambar. Ini adalah gambar Lani dan ibunya. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka yaitu sedang bekerja sama menjemur pakaian. Nah, perhatikan. Ini akan ibu bacakan. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Pastinya iya. Lalu, Lani adalah anak yang baik. Dia suka membantu orang tuanya. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak, seperti yang dilakukan oleh Lani. Nah, kamu juga bisa melakukannya ini di rumah, membantu orang tuamu di rumah, mencuci baju, menyapu, ataupun mencuci piring. Lani, anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Jadi, selain dia baik, dia juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Nah, jadi Lani ini adalah dia suka mengikuti aturan yang dibuat di rumah, ya. Sikap yang terpuji ya. Jadi sikap Lani ini sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Dan kamu harus mencontoh sikap Lani ini, ya. Nah, mengikuti aturan tadi adalah sikap apa? Sikap yang terpuji. Anak-anak ibu bisa meniru sikap Lani ini. Oke, selanjutnya. Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Yang tadi sudah kita lihat di awal, Lani sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Nah, tugas kamu adalah mengurutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Nah, ini kan tidak urut. Yang di sini ada gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Apakah ini yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Atau ini, kibaskan pakaian yang sudah diperas? Atau ini,
peras pakaian yang sudah dicuci. Atau yang ini, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Nah, ini belum urut, ini masih dalam bentuk acak. Nah, kamu bisa mengurutkannya seperti ini. Yang pertama, petunjuk pertama adalah setelah dicuci, kamu harus apa? Peras pakaian yang sudah dicuci. Peras pakaian yang sudah dicuci. Petunjuk yang kedua yaitu kibaskan pakaian yang sudah diperas. Ini petunjuk yang kedua, setelah kita peras, maka kita kibaskan pakaian yang sudah kita peras tersebut. Petunjuk yang ketiga, berarti baliklah pakaian yang hingga jahitannya di luar. Nah, setelah dibalik, kira-kira apa lagi? Yang keempatnya, menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Jadi yang ini menggantung pakaian ini adalah yang terakhir. Itu adalah urutan cara menjemur pakaian. Tadi, coba anak-anak ibu ingat-ingat lagi. Tadi yang pertama adalah diperas dulu, yang kedua kita kibas, lalu kita balik, lalu yang terakhir adalah menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Itu adalah urutan cara menjemur pakaian. Apakah kalian suka membantu orang tua merapikan pakaian? Tentunya suka ya. Apa kebiasaanmu di rumah dalam membantu orang tua? Kira-kira kebiasaan kamu di rumah membantu orang tua apa? Sebagai contoh, mungkin kamu membantu ibu mencuci piring, atau juga mencuci baju, ataupun juga menyapu rumah dan lain-lain. Nah, hal-hal ini bisa kamu lakukan di rumah supaya bisa meringankan tugas orang tuamu di rumah, dan kamu juga bersikap baik, atau merupakan perilaku terpuji. Kamu sudah melakukan hal-hal yang baik dan kamu bisa dikatakan sudah bersikap terpuji. Oke, selanjutnya ayo berlatih. Contoh soalnya begini, baju yang dijemur ada 24 potong, ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11 baju. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak baju dewasa yang dijemur. Caranya seperti ini. Ini namanya adalah soal cerita. Nah, dari soal cerita ini kamu bisa membuat kalimat matematikanya seperti ini. Baju yang dijemur tadi ada berapa? Iya, 24 potong. Lalu baju anak-anak tadi ada berapa? Ada 11. Berarti sisanya itu adalah baju dewasa. Berarti kamu harus mengurangkan dulu. Atau kamu buat seperti ini caranya. 24 itu dibuat, 2-nya nilai puluhan berarti 20. 4 ini adalah nilai satuan ditambah 4, maka dia 24. Nah, seperti ini. Jika 11 berarti ini sama dengan 10. 1 ini nilainya 10 ditambah 1, ini adalah nilai satuannya. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Yang ditanya adalah berapakah baju anak. Nah, untuk mengetahui jumlahnya kita akan mengurangkan terlebih dahulu. Ya, 4 dikurang 1 berapa? Iya, 3. Sedangkan 20 dikurang 10 berapa? 10. Nah, kalau tadi di awal yang ibu jelaskan ini tadi belum menyatu 20-nya. Untuk sekarang ini angkanya sudah menyatu. 20-an itu sama dengan nilainya 20, sedangkan 4 ini adalah satuannya. Oke, kembali lagi ke sini. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Nah, caranya seperti ini untuk cara bersusun panjang. Kalau kamu lebih mudah menggunakan cara bersusun pendek juga bisa. Tapi untuk soal cerita lebih bagus seperti ini ya anak-anak ibu, biar kamu lebih paham. Oke, untuk lebih memahami lagi kamu bisa mengerjakan latihannya di halaman 33 dan 34. Selamat mengerjakan ya. Nah, hal-hal yang perlu diingat anak-anak ibu. Yang pertama, jadilah anak yang rajin membantu orang tua, tentu akan disayang semua orang. Nah, pesan yang kedua, jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Ini harus kamu ingat ya. Jadilah anak yang rajin membantu orang tua, seperti tadi menyapu, mencuci piring, dan juga membantu ibu mencuci baju. Dan juga jadilah anak yang suka menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, ya.
Lalu membersihkan tempat tidur itu juga sama juga dengan menjaga kebersihan dan menyirami bunga dan lain sebagainya. Karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Jika kamu mau bersih, berarti hidupmu berarti sudah sehat. Kebersihan pangkal kesehatan. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Semoga anak-anak ibu bisa memahami materi ini dan bermanfaat tentunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.